Oke, baik. Semoga hari ini teman-teman mendapatkan sesuatu karena kemarin itu salah satu mentor kita ya, Mas Abu itu masuk income itu 35 juta dan terus besoknya narik 50 juta ya teman-teman ya. Mas Abu itu eh, kuli bangunan ya Bapak Ibu ya, beneran kuli bangunan ya. Pas saya cerita gitu banyak yang nggak percaya, ya wis lah. Emang harus kenal ya teman-teman ya. Oke, emang kadang-kadang kita harus open ya. Oke, hari ini kayak saya tidak akan banyak basa-basi, to the point aja. Tapi yang poin-poin penting aja ya. By the way, ini saya mengenalkan nih Mas Jemi, sekarang lagi ada di Medan. Udah resign dari kantor ya Bapak Ibu ya. Siapa yang masih ngantor nih? By the way, suara saya jelas ya teman-teman ya. Boleh bantu? Apa suara saya cukup jelas? Bantu di komen. Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Oke lah. Nggak ada ini berarti jelas ya. Bapak Ibu, ini kehidupan kita nih sekarang ini ya, ngopi-ngopi terus dapat income ya. Mudah-mudahan teman-teman berikutnya ya, atau jangan-jangan teman-teman udah ngopi-ngopi tapi duitnya udah banyak ya. Hari ini saya sharing pengalaman gimana modalnya 600.000 jadi 100 juta dalam 69 hari dan ini real story ya teman-teman ya. Oh makasih Mas Hani, Mbak Hani. Ya, oke. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tahu ya bahwa untuk dapat income itu kita harus punya produk Bapak Ibu. Nah ini adalah langsung skillnya aja ya, skillnya harus punya skill traffic ya. Nah yang menarik itu begini teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasain ya, aku tuh kayaknya udah jualan udah gila-gilaan tapi kok nggak laku-laku ya. Nah itu kemungkinan besar itu ada produknya itu emang nggak bagus ya, atau trafficnya kurang oke gitu ya. Nah ini emang tiga-tiga ini harus dikuasai ya skillnya ya, terutama yang traffic ya. Jadi sebenarnya kalau produknya jelek pun kalau trafficnya jago bisa laku tapi perjuangan. Nah ada yang menarik nih teman-teman ya, kalau produknya bagus banget terus kita cuma WA story kadang cuma sekali terus tahu-tahu langsung laku gitu ya, berarti produk yang bagus banget gitu ya. Ah, kali ini langsung to the point aja ya teman-teman ya, karena teman-teman pasti ngerasain ya, gila tiap hari ada Zoom, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semuanya nawarin untuk dapat duit ya. Terus tapi kurang hak nih ya. Jadi saya mau to the point aja deh. Saya ngerti nih teman-teman, kadang-kadang banyak Zoom tuh yang basa-basi. Saya juga dulu begitu ya. Ternyata saya ngerasain ya pas lagi nonton Zoom basa-basi itu kayaknya aduh lama banget ya. Kita akan resesi bla bla bla. Apa sih ini? Wah itu ternyata kepanjangan ya. Jadi to the point aja. Yang paling penting tuh sebenarnya waktu ikut Zoom itu saya perhatiin ya. Karena ini pengalaman gue ya. Gue pengen tahu nih produknya apa, cara jualannya gimana. Udah gitu aja gitu. Makanya hari ini to the point ya. Kita nggak akan basa-basi. Makanya yang begini-begini kita lewatin aja ya teman-teman ya. Kita lewatin basa-basinya, basa-basi Raffi Ahmad. Ini lama sekali ya teman-teman. Padahal sih sebenarnya seru ya kalau, tapi ini basa-basi sekali ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini biar tahu nih teman-teman, zaman dulu kita basa-basinya panjang sekali ya. Padahal teman-teman, cepetan dong, gue mau tahu duitnya. Oke, tapi ini nggak boleh basa-basi yang ini nih. Kita harus punya skoci Bapak Ibu ya, harus punya bisnis cadangan lah, amit-amit emang 2023 itu bermasalah ya kondisi kita gitu ya. Nah skoci bisnis yang gak ribet, gak sewa tempat ya ini salah satunya ya, Metaforce ini ya guys. Nah gitu ya. Nah langsung terbuat aja, ini produknya apa sih? Nah ini produknya namanya Metaforce ya. Ini revolusi bisnis digital ke depan itu adalah semua metaverse ya. Nah, ini salah satu produknya Metaforce. Oke, Lionel Messi ya. Semangat ya. Hari ini saya agak kurang enak badan ya, tapi semangat, semangat, semangat. Oke. Nah, itu produknya. Ini duitnya. Nah, ini duitnya teman-teman udah, teman-teman sebelumnya senior-senior udah ngalamin ya. Ini by the way ini punya saya ya. Jadi intinya nanti teman-teman jualan produk itu Metaforce ya. Isinya ada NFT, Metaverse dan lain-lain. Ini duitnya. Nanti teman-teman dapat duitnya tuh kayak gini. Lagi tiap hari nih teman-teman 5,2 juta.
kadang-kadang lagi ngopi dapat 2,7 juta, kepengen nggak sih teman-teman dapat uang setiap hari seperti ini gitu ya? Saya sering banget ya naik Grab ya, saya suka suka iseng sih nanya, "Mas, kalau nge-Grab ini seharian dapat berapa?" Wah, kalau lagi bagus bisa 500.000 sampai sejuta gitu ya. Nah, bayangin teman-teman ya, itu dari pagi sampai malam. Padahal hari itu saya habis ngopi perjalanan ke FX ya, itu dapat 2,7 gitu ya. Maksudnya ini beruntung banget. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak pernah ngelihat peluangnya itu ya teman-teman. Makanya teman-teman yang datang di sini, apa namanya, beruntung ya sebenarnya ya, karena ngelihat sebuah peluang gitu ya. Mereka itu kadang-kadang nggak lihat peluang aja gitu, pas lagi nggak ketemu Zoom-nya, nggak ketemu ada ceritanya ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bersyukur, beruntung kalau kita tahu informasinya gitu ya. Ini saya main game, jadi tiap hari ngopi, main game ya, main Mario Kart ya, 1,27 juta nih dapetnya nih waktu main game ya. Nah, ini kita lagi mau menuju ke sana, ini beberapa teman udah dapat 32 juta, 40 juta tuh udah biasa banget ya teman-teman. Setiap hari ada yang udah income-nya 30 juta, 40 juta udah biasa banget ya. Ya amin ya, kita nanti begitu ya. Ini sekali narik 11 juta, oke langsung aja ya. Oke, ini, barangnya produknya apa? Ini produknya berbasis blockchain ya, pakai teknologi blockchain ya. Blockchain itu apa, saya langsung aja ke sini, ya langsung aja ke sini ya. Blockchain tuh ada NFT Metaverse. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat, ini apa sih sekarang lagi pada pakai kacamata gini, ini namanya Metaverse. Ini teknologinya blockchain gitu ya. Ya, terus nanti one day sekolah itu pakai kayak gini nih, gurunya ngabsen di mana, muridnya ada di mana gitu. Jadi seru ya. Jadi semua nanti bisa dari rumah ya. Kita kayak punya kehidupan dua dunia. Ini teknologi blockchain ya. Ini metaverse ya nanti ya. Nah, kemudian nanti ke depan itu juga semuanya tuh mau dipersingkat ya. Jadi yang nyiptain blockchain tuh namanya Satoshi Nakamoto. Jadi Satoshi Nakamoto tuh idenya adalah, gue nggak pengen ribet lah dengan administrasi, pengennya semuanya serba cepat ya. Jadi ini kira-kira gini ya, kalau gue mau beli rumah, nih sebelah nih jual rumah nih tetangga, aku pengen beli rumah nih, tapi nggak mau ngurus-ngurus apa namanya, notaris dan lain-lain ruwet gitu ya. Ya udah pakai blockchain aja deh, pakai namanya smart contract. Nah itu nanti sertifikatnya jadi smart contract, tapi ini kayaknya masih panjang ya, masih perjalanan panjang ya. Saya selalu selalu cerita begini nih teman-teman ya. Saya selalu cerita, kita tuh yang kelahiran tahun 60, 70, 80 itu kehidupan kita seru loh. Dari nggak ada internet terus ada internet, dari nggak ada handphone terus ada handphone, terus dari nggak ada blockchain terus ada blockchain. Jadi kita tuh hidupnya bervariasi ya, beda dengan anak kita nanti ya. Anak kita nanti tuh lahir-lahir udah metaverse jangan-jangan ya, begitu ya. Nah, ini barang-barang berteknologi blockchain tuh kayak begini nih, teman-teman. Nanti kita bisa beli tanah, lahan itu di internet. Nanti bisa dijual, dibeli pakai namanya, semua teknologi blockchain pasti belinya pakai koin kripto. Nah, kriptonya tuh yang bisa dicairin ke BCA gitu ya. Videonya kita skip aja ya. Ini udah ada nih teman-teman. Oh, enggak apa-apa deh. Namanya Decentraland What ya. if you could own the virtual world? Ini Decentraland kayak gini. Nanti kita pakai kacamata. Create, develop, and Depannya ya, trade tapi without sekarang sebelum limits. pakai kacamata Make ya. genuine Masih ini ya. connections. And earn Masih real kayak main money. Roblox lah. Decentraland, a fully immersive Jadi kita bisa platform powered beli by the tanah, blockchain. terus bangun gedung, Buy land, bangun villa gitu. Lalu Design gedungnya your bisa dijual, experience. villanya bisa dijual gitu. Dan and jadi transform beneran the ya, way teman-teman. people see the world. Purchase the Nah, ini ya. first ever virtual real estate. Get started today. Decentraland. Teman-teman nanti habis Zoom ini buka ya Decentraland ya. Nah, tuh iseng aja beli-beli gitu ya, coba ya. Makanya ini disebut kita akan berada di dua dunia, teman-teman ya. Dunia nyata dan dunia metaverse. Ini yang agak ditakutin sih. Jadi one day tuh anak-anak kita tuh bener-bener nggak keluar rumah, tapi temennya banyak di metaverse gitu ya. Jadi pakai kacamata, temennya tuh di dunia maya semua. Jadi sebenarnya kayak Facebook sih teman-teman ya. Jadi ada loh orang yang cuma di rumah aja tapi temennya di Instagram, media sosial tuh banyak banget gitu ya. Nah, ini nanti lebih mungkin jangan nggak nggak punya teman lagi, jangan lebih males lagi olahraga ya. Karena bisa jadi kehidupannya kayak gini dan itu bisa cari duit ya di metaverse ya. Raffi Ahmad udah mulai siap-siap nih bikin runs ya. Ini metaverse juga. Ngapain sih orang-orang pada bikin metaverse begini? Metaverse tuh kayak platform berarti ya. Kayak Decentraland tadi ya. Jadi mungkin kayak nanti ada di aplikasi,
terus kita bisa masuk ke situ, terus kita beli tanah, terus kita jual beli di situ. Itu namanya metaverse ya. Itu pakai teknologi blockchain gitu ya. Nah, blockchain itu bisa diaplikasiin di mana aja ya, dibikin KTP harusnya ya. Cuma kayaknya di Indonesia masih lama ya. Karena nanti ini ya, calo-calo berat, susah ya. Banyak orang kan dapat duitnya dari jasa-jasa gitu ya. Apple, Amazon udah pakai blockchain semua. Ini metaverse ini dunia tidak masuk akal saya banyak banget ya, Mas Berto. Aku udah beli nih metaverse tapi jualannya susah ya, pada nggak ngerti. Ya iya emang pada nggak ngerti karena ini sebenarnya dunianya anak kita nih. Saya kan umurnya udah 43 ya. Sebenarnya ini dunianya anak kita, cucu kita. Kita ini kecepatan, kita ini terlalu canggih ya teman-teman. Jadi maklum lah kalau misalnya teman-teman udah beli terus jualnya nggak bisa karena yang mau beli itu nggak ngerti. Tapi justru bagus loh teman-teman. Justru bagus kenapa? Karena ini kita harus belajar. Jadi teman-teman yang baru pertama nih hadir, justru harus belajar ya, karena nanti ke depannya kayak gini ya, harus dipaksa ya. Coba bayangin semua orang udah pakai WA, WhatsApp ya, kita hari ini belum pakai WhatsApp, ngubunginnya susah tuh malah dimarah-marahin orang ya. Ya itu ibaratnya gitu ya. Nanti misalnya bayangin semua teman-teman kita, janjian yuk di metaverse yuk. Ah, apaan tuh gitu. Waduh, sedih ya teman-teman. Jangan jadi ketinggalan sendiri lah. Ini Gozali ini yang paling terdepan ya, hebat ya dia ya teman-teman menurutku ya. Jadi ini salah satu teknologi blockchain yaitu namanya NFT. NFT itu karya ya, karya seni yang ditaruh di blockchain, nanti ada smart kontraknya, namanya smart kontrak kayak sertifikatnya gitu ya. Kayak orang beli kucing dapat sertifikat, kayak orang beli Louis Vuitton ada sertifikatnya, beli Ferrari ada sertifikatnya. Nah jadi orang beli itu nanti bukan beli mukanya, beli ininya sertifikatnya ya, smart kontraknya ya. Jadi menunjukkan bahwa gue punya yang asli loh. Nah, ini bayangin teman-teman kalau punya Gozali yang asli, ini kayak lukisan Mona Lisa loh. One day amit-amit kalau Gozali udah nggak ada, kita punya salah satu fotonya aja, itu akan jadi sejarah ya. Ini udah dapat 1,5 miliar ya Bapak Ibu Gozali. Pertanyaannya, kok orang ngapain sih pada beli begini? Nah, itu saya juga baru tahu ya jawabannya ya. Kalau dunianya crazy rich tuh begitu ya teman-teman ya. Mereka duitnya udah kebanyakan sehingga apa yang mereka beli sekarang kadang-kadang belinya tuh udah ngawur aja ya. Udah pride, yang dia beli tuh pride. Jadi ini awalnya buat lucu-lucuan orang beli foto ini, tapi one day mungkin bukan jadi lucu-lucuan ya, jadi sejarah sih. Gue punya dong foto Gozali yang legendaris itu ya. Nah makanya buru-buru deh beli deh, mumpung sekarang harganya lagi jatuh ya. Kalau tanya saya Mas Berto udah beli belum? Enggak beli lah gue ya. Ini NFT yang mahal, 1,3 triliun. Ini bentuknya telur. Lucu ya. Ini ada gambar kayak gini. Ini dunia blockchain nih teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya cerita ini nanti berkaitan dengan barang yang kita mau jual. Nah, barang yang kita mau jual tuh ya begini juga, metaverse, NFT dan lain-lain ya. Nah, ini karya anak bangsa nih, NFT namanya Karafuru ya. Ini yang beli tuh anaknya David Beckham Bapak Ibu ya. Jadi anaknya David Beckham tuh beli Karafuru ya, ini happening banget. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang jago gambar-gambar begini, waduh diasah ya, suruh belajar gambarnya itu pakai iPad. Nanti bisa dijual jadi NFT kayak gini. Siapa tahu nanti yang beli anaknya Joe Biden loh atau anaknya Lionel Messi ya. Karena ini mereka itu beli ini sebenarnya di internet kan banyak ya, tinggal di-capture atau kita nggak usah beli, tinggal di-capture. Tapi yang mahal itu adalah smart kontraknya, aslinya gitu. Kalau orang punya, gue punya aslinya gitu ya. Sama seperti lukisan Mona Lisa lah teman-teman ya. Kita bisa aja pajang nih Mona Lisa, cuma kan malu ya. Ngeprint dari Google ya, iya. Tapi kalau kita punya yang asli, wah gila orang, wah gila ya lu punya yang asli gitu ya. Dan itu kayaknya Mona Lisa kan ada di museum ya, atau punya siapa itu ya? Gara-gara nonton itu ya, Netflix ya, apa namanya itu? Film Netflix yang baru, Knife Out ya. Nah, Cristiano Ronaldo juga bikin nih NFT, jadi udah banyak ya. Ini teknologi blockchain semua ya, Lionel Messi bikin juga. Nanti dijual nih. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa jadi ini cuma satu gambarnya. Kalau teman-teman punya yang satu yang ini bisa pamer-pamer tuh, flexing, gue punya yang asli dong gitu. Nanti bisa dipajang di kamar, di bawahnya ditempelin smart kontraknya, sertifikatnya teman-teman nih. Karena nanti kelihatan di internet ya bahwa yang asli yang punya siapa gitu.
Ini Dian Sastro cantik amat ya. Ini lagi pada mulai bikin-bikin begini ya. Ini kan cikal bakal NFT juga ya. Ini mungkin aja one day nanti dijual ya di NFT ya. Ngomong-ngomong kalau ada yang mau nanya silakan ya. Nagita Slavina ya. Oke, sekarang duitnya ya, bisnisnya ya. Bisnisnya itu affiliate sih sebenarnya ya. Kalau saya bilang nih paling gampang affiliate ya. Jadi nanti kita jual itu produknya namanya Metaforce ya Bapak Ibu. Kita jadi affiliate-nya Mister Lado, yang nyiptain Metaforce tuh Mister Lado. Nah ini Mister Lado. Barangnya apa aja? Ada klasik, boost program, NFT, platform, marketplace, Metaforce. Jadi marketplace NFT-nya tuh kayak OpenSea-nya gitu ya. Nanti ada game-nya, ada social network. Banyak ya teman-teman ya. Wah makanya nih emak-emak kalau ngeliat begini puyeng ya. Apaan lagi klasik, boost program, NFT apa, Metaverse apa. Makanya harus belajar ya. Ini jual ke emak-emak tuh agak edukasinya harus lebih bersemangat ya. Makanya diilustrasiin ya, karena kan kalau jelasin metaverse susah nih. Jadi ilustrasi kayak gini. Bisnisnya adalah seperti kayak kita punya tiket Disneyland ya teman-teman. Jadi teman-teman di Disneyland tuh dikasih tiket, beli tiketnya dulu Disneyland, misalnya harganya 50.000 nanti bisa dijual 100.000 gitu ya. Misalnya ya contohnya ya. Nah ini kayak gini ya. Jadi kita jual tiket Disneyland, nanti orang bisa masuk ke Disneyland-nya gitu kan. Ini Disneyland-nya kan. Jadi orang bisa foto-foto, beli barang dan lain-lain ya. Ini ilustrasinya ya teman-teman ya, bukan beli tiket Disneyland-nya ya. Ilustrasinya biar gampang gitu ya. Nah, sama kayak di Metaverse. Jadi di Metaverse itu nanti kita kayak beli tiket digital. Banyak orang bilang namanya kafling digital gitu ya. Itu sebenarnya ilustrasi-ilustrasi kayak gitu untuk mempermudah dimengerti aja gitu. Kalau enggak puyeng ya. Jadi kita beli tiketnya itu, nih beli tiketnya pakai namanya kriptonya DAI sama Polygon. Nah, orang yang beli itu dapat apa gitu ya. Nah, jadi sekarang gini teman-teman nonton Zoom ini, gue sekarang harus ngapa? Udah beli, sekarang harus ngapa? Ya udah beli tiketnya, tiket digitalnya nih nanti bisa beli berapa tiket gitu ya, atau ini kalau disebutnya kafling ya. Ini kan kafling 1 2 3 4 5 6 kayak gini 8 ya, sampai 8 sampai 12 lah, 12 tiket ya. Ini nanti ada tiket kedua nih. Namanya bus program. Ini mungkin Disneyland-nya, ini Dufan-nya gitu ya. Jadi Mister Lado ngeluarin banyak banget ya. Jadi kalau udah beli tiket, nanti gue untungnya apa kalau gue beli Metaverse ini? Untungnya adalah teman-teman masuk ekosistem namanya. Masuk Disneyland-nya Mister Lado, nanti bisa di situ bisa masuk Metaverse-nya Mister Lado ya. Bisa jual beli di situ. Terus nanti dapat royalti NFT, banyak ya programnya aneh-aneh ya. Kok ruwet ya Mas ya? Emang begini ya, kita harus belajar teman-teman. Nah ini Disneyland-nya Mister Lado ya. Di dalam itu nanti kalau kita udah beli tiket itu ada produk-produknya ya. Kayak Metaverse Demo, Tactileverse Product, Unit First. Ini apa ya, banyak banget ya. Ada social network-nya, ada Xloto. Bahkan gua juga nggak ngerti nih Xloto apa gitu ya. Cuma kita pede aja ya. Karena ini keren sih. Nanti belajar belakangan lah. Lagi pula juga belinya cuma bisa $5 ya. Nanti di dalamnya juga ada Web 3.0 katanya ya. Banyak ya. Nah, nanti belinya gimana? Beli tiketnya pakai apa? Beli tiketnya pakai namanya koin DAI ya, teman-teman, DAI. DAI ini di bawah naungan Bapepti ya, Kementerian Perdagangan ya. Artinya koin ini koin resmi ya. Maksudnya resmi itu dalam arti kita bisa cairin jadi BCA gitu ya. Nah, ini yang saya suka nih teman-teman ya. Saat kita jual beli tiket digital atau kafling digital ini, itu nanti pas kita jual kita kan dapat profit ya. Nah, profitnya tuh bisa dicairin Bapak Ibu ke BCA ya. Karena kan koinnya pakai DAI sama Matic ya. Nah, dicairin ke BCA, pas dicairin ke BCA lewat toko kripto atau pintu, nah kita bayar pajak nih teman-teman ya. Jadi menarik ya. Ini baru 6 bulan berhasil pemerintah kantongi 231 miliar dari pajak kripto. Bayangin nih teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti jual beli tiket digital atau kafling digital ini, teman-teman bayar pajak loh guys. Kita ikut ngebangun negara nih. Kita harusnya disayang ya sama pemerintah ya. Karena kita setiap kita narik profit, kita bayar pajak loh. Luar biasa nggak ya? Makanya Sri bilang, "Maci ya guys," gitu ya. Dari Hello Investasi ya, bukan karang-karangan gua ya. Ini waktu 2022 tuh 126 miliar, sekarang 231 miliar. Bayangin kalau nanti teman-teman income-nya ratusan juta atau miliar, wah, Sri Mulyani nanti akan
terima kasih ya guys ya. Jadi dipotong itu, 0,1% ya kalau pakai toko kripto. Kalau di luar toko kripto, di luar platformnya Bapepti itu 0,2% kalau nggak salah ya. Nah ini ya pasal finalnya. Nah ini kayak gini nih teman-teman nih, kadang-kadang kita kalau bisnis, wah takut ya nggak bayar pajak nih gimana ya, dikejar-kejar pajak, pajaknya terus diutak-atik gitu ya. Lah kita ini udah langsung bayar pajak nih guys, otomatis kita begitu tarik duit langsung dipotong ya. Nanti kalau teman-teman kami yang udah miliaran bisa bilang, "Wih, jalanan ini gue yang bangun nih, pakai duit pajak gue, jualan kafling digital." Weh. Oke, ini ilustrasi kedua, teman-teman bisa bilang kayak jualan tiket Disneyland lah, tiket, apa namanya, tiket Dufan lah, atau saya bilang nih, kita bisa kayak jualan tiket konser ya. Bisa jadi ya nanti di dalam metaverse-nya itu ada konser-konser juga ya. Ini kan lagi ngebangun namanya ekosistem. Bapak Ibu tahu nggak sih ekosistem itu kan kayak semacam komunitas ya. Jadi kayak, wah komunitas lah. Jadi kalau udah komunitasnya nanti udah gede, itu jangan-jangan semua artis konsernya itu di platformnya metaverse buatannya Mister Lado dan itu kita bisa jualan tiket beneran ya gitu ya. Gitu ya gambarannya kira-kira ya. Oke, sekarang saya mau cerita konsep marketingnya ya. Jadi supaya nanti teman-teman tahu namanya klasik program itu apa. Jadi konsep marketing gini, setiap bisnis pasti punya gaya jualan produknya masing-masing ya. Contoh misalnya kalau jualan abang-abang tukang bakso itu, jualan baksonya gimana caranya? Ya dia keliling kan. Nah itu konsepnya dia adalah gue jualan barang ini keliling, gue nggak pakai karyawan gitu ya. Nah kalau udah besar nih kayak Aqua, Aqua itu gimana cara jualan Aquanya? Ya dia jual ke agen-agen kayak gini nih di apa namanya, Alfamart, Indomaret, dia taruhin di sini nih tuh, di agen-agen gini. Nah, terus ternyata ya bisa jadi agen Aqua juga kita ya. Nah, ini ada yang untung sampai 20 juta per bulan nih teman-teman ya. Wah, apa gua jualan Aqua aja ya, kok ada yang 20 juta per bulan. Lagi dengerin metaverse malah nanti buntutnya jualan jadi agen Aqua ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini konsepnya Aqua kayak gitu ya. Nah, sekarang ada lagi konsepnya Rai White. Rai White itu kan dia cara dapat duitnya gimana? Jadi Rai White itu kan kayak apa? Makelar rumah ya. Jadi ada orang mau jual, mau beli, nah dia tuh perantaranya gitu. Dia yang bantu jualin seperti itu ya. Dibikinlah namanya perusahaan Rai White. Nah, Rai White ini dia mencari agent kan. Nah, agen-agen ini kalau dapat duit gue nggak terlalu ngerti ya. Kalau nggak salah tuh dapat 2,5% nanti 1% apa 1,5%-nya ke Rai White-nya gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah konsep marketingnya dari Rai White. Jadi dia cari agent, agennya dikasih 1 sampai 2,5% kalau berhasil jualan. Oke, nih biar nyambung nih nanti ya. Kemudian yang kedua ya Astra tentunya ya. Astra ini dia juga cari sales loh Bapak Ibu, cari agent ya. Cari agent, agennya suruh jualan, nanti dia kalau nggak salah kalau ada yang tahu nggak sih kalau marketing Avanza tuh kalau nggak salah kalau sekali jualan tuh dapat 100.000, 300.000 apa 400.000 gua nggak tahu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi cara membayarnya begitu. Nanti supervisornya dapat, manajernya dapat. Oke, mungkin teman-teman tahu MW. Ini MW adalah perusahaan network marketing paling lama di dunia nih. Oke. Nah, MW itu dia kan barangnya itu kan suplemen macam-macam ya, ada sabun. Dia konsep marketingnya apa? Dia merekrut agen yang banyak terus dikasih, namanya marketing plan ya, bisnis plan ya. Jadi kamu kalau bisa, membangun tim ya, itu kamu akan dapat hitungan-hitungan itu ruwet gini. Lah, makanya namanya network marketing. Itu konsepnya barangnya MW. Oke. Mungkin ada di sini yang orang Kangen Water, teman saya di Kangen Water banyak banget ya. Kangen Water itu pakai sistemnya namanya direct sales ya. Jadi ngebangun namanya 1A, 2A, 3A, 6A. Jadi dia jualannya apa? Dia jualannya itu adalah apa ya ini ya? Apa, ini buat apa sih gue lupa ya. Pokoknya air itu jadi alkalinya jadi bagus, jadi kita awet muda terus gitulah ibaratnya. Oke, ini konsep jualannya menggunakan direct sales. Orang Kangen Water biasanya nggak mau dibilang tuh MLM. Gue bukan MLM, orang asuransi juga nggak mau dibilang orang MLM gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke metaverse. Nah, Mister Lado itu cara jualannya gimana sih? Ini apa ya? Kalau gue sih menurut gue sih ini dunia baru ya, dunia konsep marketing yang baru ya. Yaitu dia menggunakan namanya matrix program ya. Nah ini bentuknya kayak gini nih matrix program. Pola pemasarannya itu matrix program. Oke.
Nah, ini yang saya mau jelasin, ini duitnya kita nanti di situ tuh, hitung-hitungannya tuh. Kalau kalau Riwayat kan gampang aja ya, nih kamu jualin rumah, kalau dapat 2,5%, ya udah kamu 1% ya, 1,5%-nya Riwayatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tuh gini nih, ada Kafling digital, tiket digital nih kamu jualin Metaverse, nanti gue dapat uangnya berapa? Nah, ini yang saya mau cerita nih teman-teman ya. Oke. Wah, ada orang kangen water ya, SD 501 Levelux. Bu Susi orang kangen water juga. Orang mana-mana kayaknya ya. Jadi ini matriks programnya gini teman-teman. Lucu nih, seru. Lucu ya. Seru lah menurut gue ya. Jadi teman-teman nanti disediakan namanya 12 tiket digital ya, atau disebutnya 12 kafling digital. Kemarin ada yang protes, "Mas, jangan pakai tiket digital, kelihatannya kayak judi." Gue bingung ya, tiket digital kok dibilang judi ya. Nah, kalau kita beli tiket pesawat nanti jadinya judi juga dong. Tiket kereta masa ngomongnya kafling kereta gitu ya. Jadi gue tetap ya pada pendirian gue. Ini adalah tiket digital aja yang paling gampang ya. Ini bukan judi ya. Jadi teman-teman nanti bisa beli nih tiketnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bebas ya, mau langsung 12 tiket boleh. Mau beli satu dulu boleh. Mau beli 1, 2 boleh. Mau beli 3-3-nya boleh. Oke. Nah, ini tiket digital itu, ini supaya lebih mempermudah lagi, tiket digital itu kayak ini jualan tiketnya Noah lah, band Noah. Ini yang kedua tuh tiketnya Dewa 19, yang ketiga nih tiketnya apa Armada gitu ya. Makin lama makin mahal. Makin mahal berarti Dewa 19 ya. Nah, ini tiketnya Slank nih. Jadi makin makin besar makin mahal ya. Nah, yang tiket 12 tuh harganya 150 juta, guys. Ini kayak tiketnya Coldplay lah gitu ibaratnya gitu ya. Oke, ini hanya ilustrasi ya. Oke, tuh diingetin nih hanya ilustrasi. Nanti jangan disangka pas beli Metaverse, lah mana tiketnya? Disneyland-nya mana? Ini hanya ilustrasi ya. Oke, ini saya langsung ya. Ketika teman-teman beli tiket itu nanti di dalam tiketnya itu teman-teman dapat 6 titik ya, 6 tiket lah saat A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini yang kita jual ya teman-teman ya. Nah, ini jadi kayak polanya tuh kayak gini nih, tuh. Tadi ingat ya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nih saya ulang ya. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 tiketnya isinya 6. Kolom 2 isinya 6. Jadi kolom ini isinya 6 titik semua ya, 6 tiket. Ini 6 tiket. Nah, kolom 3 nih yang mewah-mewah nih, yang mahal-mahal punya ya. Isinya cuma 3 tiket. Jadi ibarat kita beli kafling 1 atau tiket 1 ya dapatnya 6 tiket. Yang itu kita jualnya 6 tiket ya, guys, gitu. Kalau kafling 3 dapatnya 3 tiket, kita jualnya 3 tiket. Di dalamnya ya. Oke, biar lebih jelas kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini isinya tuh kayak gini. Ini sama ya yang tiket keempat, kelima, keenam. Ini disebutnya S6, disebutnya S6, kolom 2, kolom 3 disebutnya S3. Oh iya, makasih Mas Dedi, lebih gampang ya. Soalnya gue ketemu ibu-ibu jelasin ini lebih gampang deh dibanding kafling ya. Kemarin bilang kafling digital, terus kita dapat tanah gitu. Di mana tanahnya? Lah, tambah bingung gue yang jelasinnya ya. Oke, jadi nah ini nih, ini yang menarik. Ini kan tadi setiap bisnis punya konsepnya ya. Nah, kita dapat duitnya di mana? Nah, Mister Lado itu akan kasih duit kita itu di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini tiketnya itu di baris kedua ya, baris kedua ya. Jadi kalau kita jualan tiket yang pertama kan dapat 6 tiket ya, A, B, C, D, E, F. Nah, kita dapat duitnya di sini nih. Tuh. Tuh 2, 3. 1, 2, 3. Yang ketiga juga dapatnya A, B gitu ya. Ingat ya. Jadi sebenarnya setiap titik ini kita dapat duit nih teman-teman ya. Contoh nih kita beli tiket ini harganya $5 dapat 6 tiket ya. Nah, tugas kita tuh jualan 6 tiket itu di dalam tiket satu yang harganya $5. Nah, ketika kita jual yang pertama ini belum dapat duit nih, belum dapat duit. Nah, begitu penjualan orang yang ketiga, keempat, kelima baru dapat duit gitu ya. Nah, supaya lebih gampang ilustrasinya kayak gini. Ini ilustrasi yang paling gampang ya. Misalnya nih teman-teman, lucu ya, seru ya, gue mau coba-coba dulu boleh nggak? Boleh, beli aja $5 ya. Jadi setelah Zoom ini langsung tanya pengundang ya, gue mau beli $5 kayaknya seru banget gitu ya. Oke, ada loh yang beli satu kafling ya, harga $5 profitnya udah belasan juta ya. Tapi emang harus jago jualan banget ya. Oke, jadi waktu teman-teman beli nih, contoh teman-teman hanya beli coba-coba ya, oke beli satu tiket. Berarti nanti
Teman-teman tuh nanti punya dashboard dapat 6 titik nih, A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang kita jual. Nah, mulailah nanti diajarin cara jualnya habis ini ya. Nah, mulai jual nih WA story, IG story, nanti diajarin nih ada 11 teknik ya. Nah, ketika ada yang beli, belinya tuh gini, biasanya kalau saya tuh beli, "Ber, itu lu apa sih?" "Ini blockchain." "Wah, apa itu?" "Wah, lu udah beli aja dulu deh," gitu. "Oh ya, 75.000, nanti dapat apa?" "Wah, itu dapat belajaran tentang blockchain, dapat teknik jualan, sama ya ini ya, nanti namanya dapat ekosistemnya, ya." Oke, misalnya Anda jual ke A nih, Alikan misalnya. Nah, ini berarti belum dapat duit ya, teman-teman ya. Walaupun Anda udah jual tuh. Jangan ditanya kenapa ya. Kenapa nggak dapat duit di A sama di B gitu ya. Sama mungkin sama kayak teman-teman misalnya jadi agen Riwayat, "Kok gue cuma dapat 2,5%, kenapa nggak 15% atau 20%?" Ya emang polanya begitu deh, emang konsepnya begitu ya. Nah, ini baru jualan yang ketiga. Yang Charlie nih pas ada Charlie beli kita dapat $5. Sebenarnya balik modal nih teman-teman langsung ya. Kita kan belinya $5 ya. Iya, tanya boleh. Nah, yang menarik gini teman-teman, nanti teman-teman itu kayak jualan, kayak bisnis apa ya, gue campur aduk nggak apa-apa ya, kayak bisnis bakso lah, teman-teman punya satu gerobak, ketika gerobaknya laku, profitnya ditahan nih, untuk buka bangun gerobak kedua lagi gitu, untuk buka cabang kedua gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ini sama ya teman-teman, ini Mister Lado itu udah ini ya, udah ciptain sistem, di mana kalau kita penjualan yang ke satu 2 3 ke 4 namanya Erni ini contoh, ini kan harusnya dapat $5 ya. Nah, cuma teman-teman nggak dapat $5, ditabung ya teman-teman, biar bisa punya tiket kedua atau kafling kedua gitu. Nah, ini jual ke D, Dono gitu ya, Dono beli juga, kita nggak dapat duit nih di sini teman-teman, ini ditabung. Jadi kayak ditabung, gue seneng sih kayak ditabung paksa untuk buka bisnis yang berikutnya gitu ya. Gitu ya, ini gampang banget ya. Nah ini ya, nah pokoknya yang di tengah-tengah ini ditabung ya, kalau kita nggak punya tiket berikutnya ya. Kalau kita punya tiket kedua, udah punya tiket yang misal teman-teman sekali beli 2 tiket gitu ya, tiket satu, tiket 2, tiket Noah sama tiket Dewa gitu contoh ya. Berarti teman-teman di sini $5-nya langsung cair ya, langsung masuk ke dashboard ya, dashboard income ya teman-teman. Gitu ya guys, gampang ya. Nah, penjualan yang terakhir ini kita jualan kan A, B, C, D, F. Nah, yang F ini nanti ini untuk pengundang gitu ya. Ini untuk pengundang. Ini akan ngisi di titik pengundang. Nah, ketika kita udah berhasil jualan 6 tiket, seret nanti dikosongin lagi. Nah, ini ibarat ini konser Noah di Jakarta, teman-teman udah berhasil jual 6 tiket. Berikutnya Noah akan konser di Bandung. Nah, nanti teman-teman kosong lagi nih, dapat lagi 6 tiketnya. 6 tiketnya teman-teman bisa jual lagi. Atau yang berikutnya teman-teman udah nggak usah jualan lagi bisa. Yang jualan agen-agen kita, partner kita gitu ya. Kalau menempatkan posisi kafling pembeli udah otomatis Mas, ini bagus sih pertanyaan ini, gue juga dulu nanya itu. Nanti bisa nggak ya kita ada beli, abang gua nih, abang gua maunya belinya yang di C aja deh biar gua dapet duit, AB-nya belum kejual gitu, nggak bisa ya. Ini dia pasti ngurut ya A, B, C, F, urutan gini A, B, C, E, D, F gitu ya, zigzag dia, ya. Oke, ini oke sama nih, sama ya, gampang ya. Nanti kalau teman-teman udah punya tiket Noah, tiket Dewanya punya, nih sama jualin tiket Dewa nih, A, B, C, D, E, kita dapatnya di C, D, E. Nah, kalau kita hanya punya tiket kedua, 1, 2, nggak punya tiket ketiga, berarti DE-nya ditabung. Makanya harganya selalu 2 kali lipat ya, 5, 10, 20. Makanya ini selalu kan profitnya setiap titik tuh harusnya 10 ya. Nah, 10, 10, 20 ini jadi tabungan gitu. Lah kalau aku udah punya tiketnya Slank gimana nih misalnya, tiket ketiga, ya ini berarti jadi duit nih jualan tiket Dewanya ya, 10, 10, 30. Pertanyaan bagus ya, cara menjualnya harus ngajak orang. Jadi gini teman-teman, semua bisnis itu harus ngajak orang ya. Gue kadang-kadang bingung, "Deh ini bisnisnya ngajak-ngajak orang ya?" Lah, ya udah gue mau bisnis dong tapi yang nggak ngajak-ngajak orang. Lah gimana ya, gue juga bingung ya. Ya udah kamu jualan bakso sana, gue pernah tuh kayak gitu debat gitu ya, cuma akhirnya nggak debat, nggak lanjutin ya. Tapi gini teman-teman, ya udah lu jualan bakso. Nah, dia terus jualan bakso nih contoh. Sekarang dia jualan bakso masih sendiri. Terus yang mau beli siapa? Lah,
orang kan, masa kuntilanak gitu. Nah, begitu orang yang beli kan kita harus cari ya, cari-cari orang ya, cari-cari pembeli ya. Nah, kalau misalnya baksonya mulai rame nih, kita udah mulai kewalahan, berarti kita harus ngerekrut kan, ngerekrut karyawan kan, untuk bantuin kita gitu ya. Jadi intinya setiap bisnis tuh pasti cari orang, pasti rekrut orang. Jadi kalau ada yang nanya, "Ini harus cari-cari orang," semua bisnis harus cari-cari orang atau, rekrut-rekrut orang, itu bener. Nah, cuma ini menariknya nih, ini bagus nih Pak Johar, menariknya gini, eee, kita mau ciptakan sebuah sistem di mana kita nggak nyari-nyari orang, kita nggak ngerekrut-ngerekrut orang, tapi orang itu yang datengin kita. Jadi sama kayak kita jualan tahu depan Indomaret nih, contoh ya, kita punya gerobak bisnis ya, kita taruh depan Indomaret, itu kita buka aja gitu. Nanti orang datang sendiri, "Bang beli tahu Bang, Bang beli tahu," gitu. Jadi kita nggak harus, Bang, mau beli nggak? Sini sini beli beli," enggak. Tapi kita gimana kita buka, bisnis depan Indomaret, tapi kita bikin secakep mungkin sehingga orang nyamperin kita gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kita kan harus ngerekrut karyawan kan, ngerekrut partner. Gimana caranya orang tuh datang sendiri? Dengan cara bahwa kita harus bikin bisnis kita tuh keren gitu, sehingga orang datang sendiri, gue mau dong." Kayak gini loh teman-teman, orang banyak banget yang pengen kerja di Google, orang banyak banget pengen kerja di Microsoft, karena itu sebuah kebanggaan gitu ya. Nah, kita harus bikin ini kayak Microsoft, kayak ini, kayak Apple lah, kayak perusahaan Apple ya, di mana orang emang datang sendiri, gue mau ngelamar dong, gue mau berpartner sama lo." Kayak gitu nanti ada tekniknya ya teman-teman ya. Apakah ini sistem MLM? Semua bisnis itu sebenarnya MLM ya. Kalau misalnya Astra aja tuh kan kayak MLM. Jadi ada manajer, supervisor, sama marketing ya. Kalau marketingnya jualan, supervisornya dapat, udah gitu manajernya dapat, perusahaannya dapat. Itu kan semacam MLM ya. Jadi itu kan kayak apa ya? Cuma emang lucunya metaverse ini bukan MLM ya. Orang nggak mau bilang Mister Lado. Semua orang yang menjalani metaverse nggak mau bilang nih MLM. Ini bukan MLM. Ini namanya matrix program gitu ya. Sama kayak orang asuransi lah, kayak MLM ya, enak aja. Ini asuransi, ini alliance, ini bukan MLM. Sama orang kangen water juga nggak mau dibilang MLM loh teman-teman ya. Ini MLM ya? Bukan, ini direct selling. Beda loh sama MLM gitu. Padahal ngerekrut orang juga. Jadi emang semua punya gaya masing-masing ya. Jadi kalau ditanya nih MLM bukan, kalau banyak orang yang udah di metaverse bilang ini bukan MLM, ini matrix program gitu ya. Terserah aja deh ya. Kalau gue mau MLM ya, mau MLM, mau direct selling bebas aja, yang penting duitnya banyak aja. Gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya sama ya, kalau kita punya tiket ketiga nih A, B ya, kita punya tiket ketiga nih A, B-nya. Nah ini AB-nya kita belum dapat duit dulu ya teman-teman ya, ini ditabung dulu. Jadi Mister Lado nih baik ya sebenarnya ya. Tujuannya Mister Lado adalah supaya kita punya income nanti gede banget sekalian gitu ya. Jadi ini dibantuin ditabungin ya. Mas kalau duitnya mau diambil boleh nggak? Boleh sebenarnya $20 ini nanti namanya ada tombol tuh bisa dimatiin ya. Jadi kafling 3 kita tombolnya kita bisa matiin sehingga kita nggak ditabung ke kafling keempat atau tiket keempat ya. Cuma kita nggak saranin, kita kan mau dapat duitnya banyak ya, nggak mau cuma dapat ratusan ribu ya. Kita mau dapatnya ratusan juta bahkan miliar ya. Wow, luar biasa ya. Pertanyaan gue langsung terjawab, langsung gimana cara daftarnya. Luar biasa nih Mas Jerman ya, thank you Mas ya. Fotokopi KTP. Nah ini lucunya, menariknya ini blockchain ya. Blockchain itu tidak pakai KTP ya. Ya, jadi ini bahkan bayi aja bisa daftar nih di sini ya. Dia nanti daftar pakai token pocket, nanti di belakang ya Mas. Pakai token pocket ya. Seperti itu ya. Nah, yang terjadi di lapangan kayak gini, jadi misalnya teman-teman punya 3 kafling, "Mas yang bagus beli berapa kafling, berapa tiket?" Yang bagus tuh 5 tiket ya, 2,5 juta, yang bagus ya, yang ideal lah. Tapi kalau mau mulai dulu, 1 tiket boleh 150.000 tuh ya, tapi yang ideal 5 tiket. Kenapa? Karena gini loh teman-teman, kalau kita punya 5 tiket, biasanya orang kalau udah tertarik mau beli, dia biasanya ngikut kita ya, dia beli 5 tiket juga atau dia beli 3 tiket atau paling enggak beli 1 ya. Kalau kita punya 1 biasanya dia, "Hah lu 1? Lagi coba-coba, ya udah gue beli 1 aja deh." Akhirnya ya kayak gitu ya. Ini ibarat kita udah pembeli kita udah siap banget gitu, kitanya yang nggak siap gitu. Sama sering ya kayak gue sering banget ya nonton-nonton di Hobi Makan itu, sayang banget ya. Ada orang kalau bisnis itu udah udah nanti jam 9
jam 9 malam tutup ah. Padahal yang mau beli masih banyak banget, sayang banget ya nggak dibuka gitu. Bayangin kalau dibuka sampai jam 12 malam kan duitnya banyak banget. Nah, itu kira-kira kayak gitu ya ilustrasinya. Yang diperlukan itu nanti akun pintu toko kripto ya, akun pintu toko kripto sama token pocket sama Trust Wallet. Wah, seru ya. Nah, ini contoh ya kalau kita punya 3 tiket, tiket Noah, tiket Dewa, tiket Slang nih contoh. Berarti Mas gue juga mau beli 3 tiket langsung, berarti dia akan beli langsung otomatis tiket Noah, tiket Dewa. Ini hanya contoh ya, nggak dapat tiket Dewa beneran ya. Sama tiket Slang. Nah, ini kan urutan ya, berarti kan di sini 1, 2, 3. Jadi kalau kita jualan, orang beli 3 tiket, ini berarti sudah bisa jawab ya, berarti belum dapat duit ya, gitu ya. Nah, ini orang kedua nih, namanya Mas Bejo, aku juga mau beli 3 tiket. Nah, berarti dia akan naruh ke sini 1, 2, 3, belum dapat duit juga ya, kayak gitu ya. Kita dapat duitnya di mana? Penjualan orang ketiga nih, orang ketiga berarti kan dari sini ya. 1, ini dapat $5, yang di sini dapat $10. Yang ketiga ini recycle ya. Recycle itu artinya dia akan ke pengundang dulu ya. Jadi belum dapat duit gitu ya. Nah, penjualan orang ke berikutnya keempat. Nah, yang keempat ini udah mulai dapat duit di sini $20 nih, kayak gitu ya. Akun toko kripto jangan Indodax ya, karena Indodax itu matic-nya bukan jaringan Polygon. Nah, ini pelajaran juga nih. Jadi kita ini bisnisnya, Mister Lado tuh milihnya blockchain-nya Polygon. Jadi blockchain tuh ada macam-macam ya. Ada blockchain-nya Ethereum, ada blockchain-nya Binance, ada blockchain-nya Polygon, Solana dan lain-lain ya. Oke. Nah, Mister Lado tuh pakainya Polygon. Nah, ini teman-teman ini yang gue suka nih. Gue suka banget bisnis yang bentuknya itu sekali kerja udah gitu duitnya ngalir terus. Bisnis apakah itu? Bisnis network marketing, guys. Bisnis paling indah di dunia itu adalah bisnis network marketing. Matrix, Metaverse itu bukan MLM ya, bukan network marketing ya. Orang Metaverse nggak mau bilang ini MLM, terserah aja. Tapi ini indah banget. Kenapa? Kita kerjanya sekali, udah gitu kita ketemu partner yang berikutnya akan menjalankan bisnis kita. Ini bisnis paling indah sedunia makanya. Oke? Tinggal kita pilih mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi tugas kita nanti jualan sampai ketemu 6 partner. Ini sama kayak teman-teman punya bisnis Ride. Teman-teman hanya perlu merekrut 6 agent ya ibaratnya. Ketemu 6 agent tuh nanti jualan rumah kita terus-menerus. Dia jualan terus, kita yang dapat income terus gitu ya. Nah, seperti itu ya guys. Oke. Nah, awalnya kita harus jualan dulu ya. Oke. Jualan itu apa? Sampai ketemu 6 partner, 6 agent lah ya ibaratnya ya. Nah, ini contoh dalam bulan pertama nih, Anda berhasil jualan ke 6 partner nih. Nah, ini kan kafling 1 nih, tiket 1 kan cuma $5 ya. Kan murah ya, $5 100.000. Banyak orang yang beli karena penasaran, gue beli dulu deh masuk ke dalamnya gitu ya. $5, $5, $5, $5 gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah jualan ke 6 partner, nah ini kan teman-teman dapat ini di mana ingat ya. Ini contohnya kalau teman-teman punya tiket yang berikutnya juga ya, punya tiket kedua dan ketiga, berarti ininya langsung dapat duit nih, $5, $5. Ini langsung masuk ya, masuk rekening token pocket kita nanti dicairin ke pintu atau toko kripto di mana itu kita bayar pajak, guys. Gila, kita Ibu Sri Mulyani sangat happy banget ya dengan metaverse ini harusnya ya. Kita nyumbang pajak loh guys, luar biasa nggak? Oke. Nah, ini berikutnya gimana? Orang ini kan kayak bisnis konvensional ya. Ini bukan duduk diam dapat duit ya, teman-teman ya. Ini kita jualan ya. Ini ibarat kita punya warung bakso, kalau kita nggak berangkat jualan ya kagak dapat duit ya, bukan duduk diam dapat duit ya. Ya nggak enak dong Mas, gue maunya duduk diam dapat duit. Tenang, ada mesin 37 nanti ya. Januari 2023 kita akan mulai bisnis duduk diam dapat duit. Keren lah, itu namanya pakai asisten ya, keren banget lah. Nah, keren lah, nantilah nggak bisa diceritain ya. Jadi bagi teman-teman investor itu pasti demen banget ya. Mas, duduk diam dapat duit bukannya bahaya ya? Bener. Jadi bukan berarti duduk diam dapat duit itu jelek ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman, Pak Lok Keng Hong itu dia selalu bilang di YouTube-nya, Pak Lok Keng tuh duitnya triliunan. Dia apa namanya? Dia investor saham ya. Jadi dia selalu bilang nih, Pak Lok Keng selalu bilang ya, pekerjaan paling indah adalah investor saham. Jadi gua naruh saham, beli
Astra gitu ya. Ya udah biarin aja direktur yang kerja keras, marketing yang jualan Avanza yang kerja keras, gue mah duduk diam aja. Nanti kalau kalau profit gue dibagi. Nah itu namanya duduk diam dapat duit emang ada. Contoh lagi nyata real ya, saya punya bisnis itu udah lebih dari 20 tahun ya. Saya dulu punya investor sampai diturunin ke anaknya sekarang. Sampai hari ini selama 20 tahun gua itu bagi hasil ya. Itu ibunya sekarang udah nggak ada ya. Dapat duit setiap bulan dari bagi hasil bisnis saya ya di Tebet itu namanya distro ya, toko baju ya. Turun ke anaknya kagak kerja Bapak Ibu, duduk diam dapat duit, yang kerja keras gua Bapak Ibu. Jadi duduk diam dapat duit bukan berarti nggak ada ya, ada. Yang bahaya tuh jangan sampai yang ini kamu taruh duit nanti 15 hari jadi sekian, itu yang bahaya tuh, jangan ya. Kenapa jadi bahas duduk diam dapat duit ya? Kita balik lagi ke sini ya guys. Oke, jadi nanti kalau kita punya 6 agent ya. Nah kan agent jualan ya, 1, 2, 3, 4 dia jualan juga nih tiket Noah. Ini baru tiket Noah mau manggung nih di Jakarta. Wah, gue beli 6 tiket, udah beli, lu jualin deh tiket Noah tuh, bagus banget tiket Noah mau konser perdana nih di Jakarta gitu ya. Akhirnya partner-partner kita juga jualan tiket Noah nih guys. Nah, penjualan tiket Noah yang dia yang terakhir ini ya, di partner kita, dia akan naik ke sini nih teman-teman. 1 gitu ya. Ini partner 2 nih. Ya, agent kita yang kedua, dia jualan tiket yang terakhir. Ini akan masuk ke kita 2. Kita belum dapat duit ya, ingat 1, 2. Kita dapat duit di sini ya. 3, 4, 5. Oke, nah partner yang ketiga ini, wah ini biasanya ya kalau anak-anak ya kalau udah ini udah keisi, wah 3, 4, 5 dia udah, wih gue bentar lagi dapat duit, bentar lagi dapat duit. Ya udah partner 3 yang jualan kita dapat duit $5. Partner 4 penjualan yang tiket terakhir, ingat ya, penjualan tiket terakhir partner kita itu masuk ke titik kita ini. Wah, ini akhirnya gulung lagi. Seru ya. Dan seterusnya ya, partner kita nanti akan punya agent lagi, agent-agent di bawahnya gitu ya. Nanti penjualan terakhir tuh lama-lama naik-naik ke kita juga. Makanya ini duitnya nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu ya. Ini ngeri sekali ini ya. Nah ini sama nih. Tadi kan tiket Noah, sekarang tiket Dewanya. Tiket Dewa. Tadi partner kita jualan tiket Dewa. Nah sekarang 6 partner kita jualan tiket Dewa 19. Ya. Tadi tiket Noah, sekarang tiket Dewa. Nah, penjualan yang ketiga, ya kita udah jualan ke 6 partner tepat ya. Ingat ya, partnernya harus tepat ya, bukan partner yang duduk diam juga ya. Bukan yang malas gitu ya. Kalau yang malas nggak dihitung ya gitu ya. Oke, nih kayak gini ya. Nah, penjualan terakhir masuk ke kita. Wah, ini konser slang nih, lebih mahal nih, lebih legend gitu misalnya contohnya ya. Nah, di konser slang ini hanya 3 titik nih teman-teman. Bayangin ya, kita punya 6 partner. Wah, jadi penjualan terakhir kan masuk ke kita nih, dapat $20. Ini dengan catatan kita punya tiket keempat ya. Nah, penjualan terakhir partner kita, agent kita yang penjualan dia yang terakhir, kan yang 1, 2 punya dia. Yang ketiga tuh milik kita loh. Milik Anda ya. Ngeri ya. Dor gitu masuk $20. Tiket ketiga nih dor masuk ke sini tapi kita nggak dapat duit. Ini larinya ke mana? Ke pengundang ya gitu, ke pengundang Anda. Makanya duitnya nggak habis-habis ya teman-teman. Nah ini yang seru sih. Jadi misalnya teman-teman nggak bisa jual nih, tapi tiba-tiba berhasil jual 1 gitu ya. 1 nih anak muda yang semangat banget setiap minggu dia jualan gitu ya. Setiap minggu dia jualan 6 tiket, ini akan ngisi ke kita loh. Nah minggu depan dia juga nih yang ngisi si anak muda yang berkumis ini ya. Anak muda tapi berkumis. Emang nggak boleh ya? Nah penjualan dia tiket ke-6 ini masuk lagi ke duo. Jadi bisa jadi nih kafling kita, ibarat titik kita, yang jualin dia doang nih teman-teman. Ya kita dapat duit terus juga gitu ya. Setiap penjualan partner agent kita, yang terakhir itu masuk terus gitu. Makanya gelo lah, ini ibarat teman-teman punya riwayat, nggak berhasil ngerekrut agent, nggak berhasil rekrut, tapi kita punya anak yang jago banget jualan properti ya. Ya duit kita kan dari dia mulu ya, setiap penjualan dia gitu ya. Anak kita aja 1 orang itu aja ya. Network marketing, bener. MLM tuh keren banget. Bapak Ibu, saya punya ini teman-teman, saya punya franchise ya. Mungkin udah ada yang belum tahu kali ya. Nggak usah deh ya, kelamaan nanti ya. Saya punya franchise Bapak Ibu, itu indah banget ya. Sekarang saya punya 700 cabang Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tahu nggak, yang jualan tuh mereka gitu. Mereka yang jualan dari pagi sampai malam ya. Tapi tiap hari dia beli tahunya sama saya gitu ya.
Jadi tiap hari saya dapat duit Bapak Ibu. Enak banget nggak sih? Saya cuma ngirim-ngirim tahu aja ke cabang-cabang saya. Nah, setiap mereka jualan, mereka yang capek bagi hasil loh Bapak Ibu ya. Begitu ya teman-teman ya. Cuma jujur ya saya udah keluar ya dari itu karena udah dibeli ya. Perusahaannya franchise saya udah dibeli. Saya sekarang udah agak lebih freedom. Yang repot udah orang lain ya. Kalau dulu emang repot banget Bapak Ibu. Jadi semua ngurusin komplain-komplain ke kita. Nah, makanya saya suka network marketing kenapa? Saya hanya sebagai perantara. Ini kan perantara Mister Lado ya. Udah biar aja yang pusing Mister Lado ya, yang ngurus-ngurus begini Mister Lado ya. Taunya kita dapat profit aja dari jualan gitu ya. Itulah indahnya network marketing ya Bapak Ibu ya. Oke, ini bisa mulai dari $5 ya teman-teman ya, 100.000 ya. Jadi kalau ditanya bagus atau enggak, udahlah beli aja lah. Beli aja ya teman-teman ya. Wah, ada yang tangkat tangan ya. Saya mau kasih lihat ini dulu ya teman-teman ya. Share screen ya. Nanti dashboard-nya teman-teman kayak gini nih. Mas, maaf tanyanya dari itu dulu ya, Mas Pak Usu. Halo Pak Usu. Wah, ini nanti dashboard-nya namanya token pocket nih teman-teman, token pocket di sini. Nah, jangan kebalik ya. Wah, saya udah ngabisin nih buat tahun baru ya. Hehehe. Nah, nanti dapatnya di DAI sini. Oke, saya pakai Mobizen dulu ya. Buat nunjuk-nunjuk nih. Oke. Nanti di sini nih teman-teman bisa lihat ya. Wah, cuma gue lagi nah, nah itu nanti teman-teman masuknya kayak gitu tuh 20, 10, 10, masih receh-receh tapi nggak apa-apa ya. Gue jualan tahu juga dapetnya cuma 100 perak tapi kali 700 cabang Bapak Ibu. Ah, nih kayak gini ya, nih kan dapat ada yang 80 gitu ya. 80, 40, ini 16 bukan ya. 5, 80 tuh berapa ya? 80 tuh kali 15.000 ya. 80 kali 15.000. Tuh 1,2 juta tuh sekali dapat ya. Nih 1,2 juta. Ini ada yang dapat 160 nih tanggal berapa nih? 160 tuh berapa ya? Kalkulator. 160 dikali 15.000. 2,4 juta guys. Oh, asik ya. Dan yang lebih asik tuh sebenarnya ini yang jualan udah bukan saya lagi teman-teman. Ini yang jualan udah agent-agent saya ya. Saya partner-partner saya. Saya agent sekarang udah ada 140 orang ya. Jadi mereka yang udah jualan gitu ya. Nah ini kita mau lihat yang kemarin ya. Mas Abu ya. Nih Mas Abu nih. Ini yang apa namanya? Lihat ya. Mas Abu juga hobi banget ya ngosongin dompetnya ya. Udah 0 aja nih. Ini Mas Abu nih. Kita lihat yang kemarin ya. Bayangin nih teman-teman. Wah, udah dihabisin ya. Tuh. Ini tanggal berapa nih teman-teman ya? Tanggal 27 ya, 27 Desember ya. Ini sekarang tanggal 29, 2 hari lalu nih teman-teman ya. 2 hari lalu, ini kalau ini Mas Abu kan udah level 11 ya. 10 apa 11 ya. Jadi gini teman-teman, kalau ada yang nanya bedanya kalau gue beli tiket kafling 1 sama kafling 10 bedanya apa? Nah, bedanya di sini nih. Makanya cepet-cepet ya ke kafling 10 ya. Ini ya sekali closing ya. Ini tanggal 27 ya, 27 ya, 27 ya, 320 ya langsung ini ya, 320. 320 DAI ya, itu kali kok kali ya, 320 pengalinya itu kayak dolar ya, ditambah berapa nih, 640. Ayo nanti kita sampai ke sini semua ya. Wih, gue udah merinding juga ya. Ini saya sekarang kan masih kafling 8 ya teman-teman ya. Jadi kata Mas Abu, Mas Berto, ini semua orang tinggal nunggu giliran aja, udah rajin jualan aja. Jadi gini, kita ada konsep namanya strategi 5-6. Jadi teman-teman segera kafling 5 dan closing 6. Jadi kalau nanti kita udah closing kafling 5 dan closing 6, 6 partner kita nanti juga dikasih tahu, kamu segera kafling 5, closing 6. Itu kan artinya gini, begitu kita 6 partner kita kafling 5 semua, itu kan kita kesundul ya, ibaratnya kesundul ya. Pas kesundul kan kita kafling 6 Bapak Ibu ya. Ya begitu kafling 6, nanti kan partner kita kan duplikasi. Mereka juga kasih tahu ke agen-agennya, kamu segera kafling 5, closing 6. Nah, mereka 6 partner kita nanti kafling 6, kita kan jadi kafling 7 gitu. Jadi kita nggak keluar modal lagi teman-teman ya. Begitu ya, ngeri ya. Ini tambah 1.280. Tambah 1.280. Sama dengan, nah Mas Abu itu 2.240 nih kemarin ya, 2 hari lalu ya. Ini kali 15.000 ya. Nah, 33.600.000.
Sebenarnya kursnya bukan 15.000 Mas Berto, 500. Ya terserah aja deh. 34.720.000 guys. Wah, mantap ya. Ini kuli bangunan loh Bapak Ibu. Kan saya cerita ya ke lead saya ya. Di Mas Abu kuli bangunan dapatnya 34 juta. Ah, bohong itu. Aduh, sedih juga ya teman-teman ya. Kadang-kadang gini loh, kita tuh berprasangkanya jangan terlalu berlebihan juga sih. Mending cari tahu daripada komen dulu, kadang-kadang kan netizen tuh suka asal ya. Ah, bohong tuh, mana mungkin tuh. Cairin dulu dong ke BCA baru gue percaya gitu ya. Dia Mas Abu tuh ngeliatin, oke, ini ya teman-teman ya, ini Mas Abu nih. Nah, nih. Ini Mas Abu nih teman-teman ya. Ini kemarin di FX ya. Ini ada Om Siswandi juga ya. Nanti kalau teman-teman udah beli kafling ya kita ikut nongkrong begini nih sama Mas Abu juga belajar caranya ya. Ada teknik-teknik sendiri nih Mas Abu nih. Cakep ya. Bukan Mas Abunya yang cakep ya. Saya pengen kami. Ini ada siapa nih? Ini yang gue lihat ini nih kemarin nih. Ini kan toko token pocket, orang nggak ngerti ya. Pokoknya taunya, nah ini kayak gini nih. Ini kan di toko kripto ini live loh 35 juta itu ya. Hari kemarin ya. Ada yang bilang cairin dulu baru gue percaya gitu ya. Ya berarti dia nggak pernah tahu nggak pernah tahu toko kripto ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Seru ya. Nah ini jangan lihat Mas Abunya teman-teman ya. Ini gue selalu ngebayangin nih, kita ngebayanginnya itu kita gitu loh. Wah berikutnya gua ya, gila ya. Aduh, 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 Nah ini yang ideal 2,5 juta ya teman-teman. Mas diskon mulu, kagak naik-naik. Nggak tahu nih Mister Lado nih. Gue udah sampai bikin H-3, H-2. Mister Ladonya nggak naikinnya ya, tapi beruntung ya buat teman-teman yang baru jadinya kita masih harga diskon mulu nih teman-teman ya. Entah kapan ya mau dinaikin ya. Oke, ini kopi harganya 38.000. Oh iya ya caranya ya. Oke, cara jualannya gimana? Nah, ini saya buka sini ya. Ada yang mau nanya nggak teman-teman di sini? Dah, to the point aja cara jualannya gimana. Nanti kita ada modulnya nih teman-teman ya. Oke, ini modulnya ya. Saya hilangin dulu karena ada passwordnya ya. Jadi kalau teman-teman udah masuk, bahkan Mas, aku dapat modulnya ini, cara jualannya kalau beli kafling tiket satu harga 100 ribuan boleh? Boleh langsung dapat ya teman-teman ya. Nah ini adalah pengalaman saya waktu dapat 100 juta ya dalam 69 hari. Saya kumpulin nih, mana yang bagus ya? Oh nih. Nanti ada yang lebih seru di klub 56. Di klub 56 itu pengalaman teman-teman yang bermain TikTok. Kalau gue kan gak main TikTok tuh. Wah kayak si Swandi, Bu Ocha. Itu kalau closing partner tuh bisa sampai 30-40 orang ya. Gokil ya pakai TikTok ya. Kalau gue belum main nih. Karena gue di band mulu gak ngerti ya. Nah itu ada. Mas cara masuk klub 56 gimana? Teman-teman punya 5 kafling, closing 6 partner udah gitu ya. Oke caranya langsung ya. Ini open link new tab aja ya. Ini ada namanya teknik WA story, jemput bola, teknik dijemput bola, tekniknya aneh-aneh ya. Kolam Telegram, teknik anak baik, teknik WA seru, teknik YouTube depan mata. Nah, kita buka ini ya satu-satu ya, teknik kolam Telegram, teknik closing sambil ngopi. Wih, ini keren nih guys. Jadi gini teman-teman, kita punya istilah itu, kita nggak nyari-nyari orang, kita nggak nyari-nyari partner. Tapi kita buka toko, orang itu yang nyamperin kita. Buka tokonya apa? Contohnya buka toko itu kayak gini ya. WA story guys. Nah WA story. Jadi ini ada target kerjanya nih teman-teman. 3-5 WA status setiap hari. Jangan sampai kurang ya. Jangan tidur sebelum WA status gitu. WA status itu kayak kita bikin status. Ini contoh kayak gini nih. Ini contoh nih WA status ya. Nah nih. Itu ada videonya juga nih. WA status nih. Jadi bikin status tahu ya di WA ya. Bikin status di mana kita cerita kita lagi ngapain gitu. Status itu kan nggak nyebelin ya. Kita bikin cerita ya kayak kita lagi naik gunung, kita naik sepeda gitu, kita ceritain
Nah ini kita nanti teman-teman diajarin. Nah begitu teman-teman beli satu kafling pun nanti foto nih, handphonenya difoto. Truk, ketik aja di sini langsung start 5 kafling dulu. Wah, atau kalau kalau kata Steve Jobs itu kan selalu bilang history starts today. Sejarah dimulai hari ini. Hari ini aku punya satu tiket. Semoga berkah. Misalnya kayak gitu ya. Nah teman-teman bikin kayak gini. Jadi bikin foto-fotonya tuh yang mengundang orang untuk bertanya gitu ya. Nah, nanti biasanya cara-caranya tuh kayak gini ya. Kalau nanti udah ada duitnya bisa posting nih sambil ngopi udah $58 aja. Nah, ini yang paling powerful tuh kayak income-income gini paling powerful ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada yang nanya gimana? Kan aku nggak ngerti gitu. Nah, udah tugas kita cuma buka toko. Ini sama kayak gue dulu jualan bebek ya. Begitu gue jualan bebek, gue buka. Nah, terus ada orang datang mau beli, gue nggak ngerti cara masaknya kan. Ya udah gue nyari, Mas Mas ini ada yang mau beli Mas, tolong masakin Mas gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, ini gimana caranya? Kalau ada yang nanya, kamu nanya, jangan digituin ya. Kalau ada yang nanya, kamu nanya, itu apa sih? Kamu nanya. Wah, sebel banget ntar orangnya. Kalau ada yang nanya, tugas kita tuh cuma simple. Aku ini masih baru, aku masih belajar, aku belum ngerti. Nanti malam tuh ada Zoom-nya. Ya udah nanti malam aku kasih link Zoom-nya ya. Kamu nonton sendiri, kalau enggak nanti ada replay-nya, aku kasih replay-nya. Kayak gitu aja teman-teman. Ya udah akhirnya orang nonton Zoom seperti ini kan, wah, belajar, seru juga ya. Akhirnya dia beli. Ya deh gue beli gitu. Nah kan kita bingung kan, lah beli terus gue gimana caranya ya? Oh tenang teman-teman, nanti ada namanya landing page-nya ya. Nah, nanti aduh, mau Hatsi nggak jadi-jadi. Nanti teman-teman dikasih nih website kayak gini, aku mau daftar gimana? Ya udah kamu ikutin aja tuh 3 langkah gitu ya. Udah akhirnya dia ikutin 3 langkah nih. Langkah 1 buat token pocketnya dulu. Ikutin aja nih gampang kok teman-teman ya. Cuma 3 langkah guys. Terus buat password, udah gitu langkah kedua gimana? Langkah kedua ya isi saldo ya. Isi saldo Matic sama DAI buat beli tiketnya. Karena tiketnya pakai blockchain ya, nggak bisa ya kita beli tiket digital atau kafein digital langsung bayar transfer BCA, nggak bisa karena ini blockchain udah pasti pakai kripto pakai penting DAI. Ya udah nanti ketik di sini aja, klik di sini cara isi saldonya. Udah gitu tinggal beli deh kaflingnya ya. Oh, gitu ya. Nah kayak gitu ya. Udah enak ya. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya ya nanti ya. Enak banget ya. Nah ini teknik dijemput bola. Dijemput bola itu ya tadi WA story ya. Ini yang jemput bola nih. Ini apa nih? Banyak ya teman-teman ya. Lah, kalau jemput bola tuh kita ngeliatin status orang ya. Ngeliatin status orang terus kita tanya. Kan biasanya orang bikin-bikin status ya. Wah ini lucu nih. Sebel jadi suka nih. Ini yang gue alamin ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita WA status gitu. Orang tuh sebel gitu. Apaan sih lu norak lu, apaan sih, apaan sih. Sama kayak kita ada lagu kangen band gitu ya. Tiap hari dengerin di radio, di TV. Lama-lama malah kita nyanyi ya. Jadi WA status itu posting aja terus gitu. Orang biasanya nanti ada aja yang sebel gitu. Apaan sih norak, norak, norak. Nah, lama-lama jadi suka gitu. Suka itu dia nanya. Kalau dia nanya kita jawab apa? Kamu nanya. Jadi jawabnya kayak tadi ya. Habis jawab kayak tadi, udah terus dia belajar, dia dapat income. Dia malah jadi suka. Dia malah yang paling aktif Bapak Ibu ya. Jujur ya, gue dulu sebel loh ini ya. Ini kan Mas Jamie dulu yang jualan ya. Gila gue tuh tiap kali nongkrong ngomongin ini mulu nih. Metaverse Mas Ber, keren banget ini gitu. Ini dunia blockchain terbaru dengan sistem marketingnya Matrix. Apaan sih Mas gitu. $5 lagi 150.000 mau dapat duit berapa gitu kan. Tiap hari ngomongin itu lama-lama gue coba. Gue terus jualan. Lah kok jadi suka ya. Ya udah akhirnya malah jadi jualan gitu ya teman-teman. Nah ini kolam Telegram tuh kita nanti ngebangun Telegram. Idenya tuh dalam 30 hari teman-teman ngumpulin kolam-kolam ya. Jadi kolam-kolam tuh nanti, wah nanti adalah teman-teman ya. Ini kalau diceritain panjang lebar ya. Nah ini teknik anak baik. Nah ini kemarin itu yang Mas Abu closing gede itu dia sering jadi anak baik ya kata Mas Abu.
Gue tuh menggunakan teknik anak baik nih yang dari klub 100 nih. Jadi sebenarnya Mas Abu tuh juga udah jadi anak baik udah lama ya. Jadi teknik anak baik tuh gimana sih? Teknik anak baik tuh kayak kita kan suka ada di WA-WA grup ya, WA grup tetangga, sekolah dan lain-lain. Itu kadang-kadang kan sepi ya grupnya. Nah, itu yang kita bikin rame Bapak Ibu. Misalnya kita kasih postingan gambar lucu, video lucu gitu, terus kalau ada yang nanya kita jawabin gitu ya. "Eh, ini ada yang tahu nggak, sepatu gue jebol lagi di Bintaro, tahu nggak? Ada yang betulin sepatu di Bintaro di mana sih?" Nah, kita browsing aja di Google, kita kasih tahu. Jadi kita rajin jawabin yang ada di WA grup ya, WA grup sekolah, SMA. Nah, kalau kita rajin jawab, kita terkenal loh Bapak Ibu. Kita jadi Lionel Messi di setiap WA grup. Yang di mana nanti kalau kita nggak jawab atau kita nggak nanya, dia akan japri kita, ya japri, "Halo halo Mas, kenalan dong, gue yang dari WA grup ini." Kan biasanya gitu ya. Nah, dari situ kita langsung WA story, status-status jualan langsung ya, pakai WA status ya. Ini ada teknik WA seru, ini ada videonya ya. Ini pakai platform nih, guys. Terus ada teknik YouTube, teknik YouTube depan mata nih, bikin YouTube sederhana yang ending-nya jualan. Ini ada kolam email marketing, ini buat menengah atas nih pasarnya nih. Gue lagi bikin ini untuk mengincar orang-orang yang mau beli kafling-kaflingnya langsung 7 8 gitu ya. Nah, karena dapat nih, karena gini teman-teman, ini pakai email marketing ya. Nah, ini ada videonya ya, nggak mungkin saya jelasin di sini ya. Nanti ada setting domainnya, terus cara buat email sequence-nya dan lain-lain ya. Nah, ini gratis lagi, coba 7 hari ya. Intinya gini, orang-orang biasanya menengah atas itu dia dia berbisnis selalu pakai email. Ada orang yang lebih seneng dapat infonya tuh lewat email bukan WA, gitu ya. Makanya orang kalau dapat info lewat WA itu pebisnis sekali gitu ya. Mantap nih teman-teman yang belum pernah, yang nggak punya kolom email marketing bikin ya, yang udah member ya. Teknik closing offline sambil ngopi. Wah, ini dia. Ini teknik yang gua bolak-balik sama Mas Jemi tuker-tukeran ya. Jadi caranya gampang, caranya ngajakin orang ngopi tapi jangan jualan ya. Ingat rule-nya ya, teman Anda tidak suka dijuali. Jadi berarti teman kita jangan sampai kita pas ketemu tuh langsung jualan, "Eh, ini ada bisnis bagus." Jangan ya. Pertemuan pertama itu yang paling penting, jangan sampai jualan ya. Kita tuh cerita aja teman-teman ya. Ceritanya apa sih? Ya wah ini panjang ya ceritanya ya. Ya kayak gitu ya. Kita cuma cerita, "Eh, teman gue tuh lagi main bisnis blockchain, gue lagi belajar tuh. Gila dia udah income-nya udah 30 juta sehari," gitu. "Oh iya, apaan tuh?" Gitu. Nah, begitu apaan tuh, nah baru kita cerita gitu ya. Nah, panjang ya, ini ceritanya panjang nih kali ya. Atau gimana cara mancing orang itu supaya nanya bisnis kita apa waktu ngopi. Gampang, tanya aja terus bisnis dia. "Eh, lu lagi ngapain sih? Keluarga lu, anak lu udah umur berapa?" Gitu ya. Ini sering banget ya gue pakai ya. Ini jam terbang sih ya teman-teman ya. Jadi bayangin ya gue ngopi tuh bisa jadi pas pulang itu gue di-WA-in terus. "Ber, gue mau dong, Metaverse-nya dong, gue mau dong." Gila lu gue WA susah amat sih gitu ya. Gara-gara ngopi kayak gini tapi ngomongnya santai gitu ya. Apalagi zaman robot zaman dulu ya. Itu ada sahabat deket gue yang income-nya 2 M sebulan tuh enak banget ngomongnya. "Eh, gue mau dong, ajarin dong biar kayak temen lu," gitu. Ya udah nanti malam ikut Zoom ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Caranya adalah kita tanya terus bisnis dia apa, anaknya berapa, bisnis lu apa sih gitu. Nah, sampai dia nanya balik, "Eh, kalau lu lagi ngapain?" Nah, itu baru kita cerita. "Kalau gue lagi ikut temen gue nih, temen gue udah dapat 5 juta sehari, gue lagi belajar sama dia." "Wah, apaan tuh?" "Blockchain," gitu ya. Nggak usah jelasin ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Punyaku apa nih punyaku, Mas? Apa itu? Nah, ini 4 langkah. Tahu nih Om Siswandi sambil nonton bola nih, gue juga mau nonton bola nih. Ya udah kita cepet aja ya. Intinya nanti bikin 4 langkah, japri pengundang, "Mas ini resikonya apa?" "Nggak ada resikonya, cuma 100 ribu, nggak usah nanya resiko ya." Ya nanti beli wallet, isi matic, beli, ya jual gitu ya. Jualnya kayak tadi ya. Jadi kalau udah beli ya nanti dapat modulnya ya. Kalau nanti yang mesin 37 itu pasti gua akan disclaimer-nya gila-gilaan ya kayak gini pasti disclaimer-nya ya. Mesin 37 itu nanti yang mesin asisten ya, di mana kita duduk diam dapat duit, tapi itu pasti akan resiko kayak gini. Jadi tapi tetap ya kalau ditanya resikonya apa, semua bisnis beresiko ya, Giant aja bisa tutup,
7-Eleven, sampai nyangka sih Giant bisa tutup ya, gila ya. Bisnis paling kuat ya, sembako tutup ya guys, gila. Ini asuransi-asuransi pada mati ya. Terus yang paling baru tuh ya ini ya, KSP Indosuria ini ya, orang taruh duit hilang. Lah ini resikonya apa? Ya teman-teman bisa mulai dari 100.000, kalau hilang ya anggap aja kayak uang ngopi. Dan ini nggak hilang ya teman-teman. Begitu teman-teman beli, teman-teman dapat modul dan tiap hari dikasih teknik jualannya. Jadi di WA group itu dikasih, hari ini kita praktek kolam Telegram. Terus besok hari ini kita praktek teknik anak bayi. Jadi tiap hari tuh. Ya nanti kalau bisa seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi gila sih ya, ini gila banget ya. Tiap hari dikasih teknik jualan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini, potensinya teman-teman ya. Jadi kalau teman punya tiga kolam ya, 3 tiket ya, 3 tiket. Ini teman-teman anggap aja punya tiket Noah, tiket Dewa, sama tiket Slank nih. Nah, tiket Noahnya teman-teman kebetulan udah jualan 6 nih, jualan 6 partner. Jadi ini kayak teman-teman kayak punya, ini kan Noah, Dewa, Slank nggak akan berhenti tuh, konsernya ya. Nah itu ibarat kita punya partner, 6 partner yang selalu kalau mereka konser Noah, Dewa di mana mereka akan jualan juga gitu. Wah, Noah konser di Bandung, ayo jualan gitu ya. Nah kalau teman udah punya 6 partner, ingat ya, penjualan tiket terakhirnya partner kita itu adalah milik kita guys, akan masuk ke titik kita. Artinya kalau kita punya 6 partner, setiap kali Noah manggung di Bandung, kita akan langsung dapat $15. Nanti Noah pindah lagi konser di Surabaya, ini tiketnya pasti habis terus guys. Itulah yang akan terjadi di teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya 3 tiket Noah, Dewa, Slank, bisa jadi setiap manggung itu kita dapat $85. Ini kan di ini ya, $15, $30, $40 gitu ya. Jadi partner kita ikutan jualan gitu ya. Nah, kita bisa dapat 1 juta nih. Ya kalau Noahnya konsernya per bulan ya per bulan, kalau konsernya per hari ya per hari, kalau konser per jam, ya. Nah ini yang seru nih, tiket 4, 5, 6. Nah kita langsung aja ya, tiket yang paling mahal nih, tiketnya Blackpink, tiketnya Justin Bieber, sama tiketnya Coldplay. Wah dahsyat nih, ini bayangin teman-teman ya, nanti sekali jualan tiket Coldplay kita dapat $10.000, wah 150 juta. Ini yang dialami Mas Abu ya, Mas Abu, Mas Ivan Levan, mereka itu udah pada tahap sampai udah punya tiket-tiket Blackpink, Justin Bieber, sama inilah Coldplay. Ingat ini ilustrasi ya, bukan dapat tiket beneran ya. Jadi gue selalu nganggapnya gitu ya. Bayangin ya teman-teman kalau udah punya tiket 10, 11, 12, wah ini sekali Blackpink manggung ini $2.560 guys. Berapa tuh ya? 30 juta ya, 30 juta, 30 juta yang ini 150 juta. Jadi Metaverse itu baru 4 bulan ya teman-teman ya. Jadi nggak kebayang sih nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini kalau udah Zoom, jangan-jangan yang dilihat tadi bukan 30 juta, jangan-jangan ya who knows ya teman-teman udah, gue hari ini cuma 100 juta lagi gitu. Who knows ya, gila ya. Aduh gue hari ini cuma closing 1 lagi, tiketnya Coldplay ya, cuma dapat 150 juta lagi. 150 juta cuma gitu. Mas udah ada yang dapat belum ya 150 juta? Udah ada ya teman-teman ya. Ada videonya juga udah banyak ya. Kalau saya baru tiket 8 ya. Nah, tiket 8. Nah, gue lagi ngejar ke sini juga ya. Nah, ngejar ke sininya itu juga nggak usah pakai modal ya guys. Jadi kita nggak usah beli. Ini kan tiket 12 harganya 150 juta. Ya kita nggak usah beli 150 juta. Ya kita pakai strategi 56 itu ya. 5 kafling, closing 6 partner, suruh 5 kafling juga. Nah, mereka 6 partner kita kafling 5, kita kesundul 6. Ketika partner kita kaflingnya udah 6 ya kan, artinya kita jadi 7 ya guys. Ya kan kesundul jadi 7. 6 partner kita punya kafling 6, 6-nya punya anak kafling 6, kita jadi 8. Jadi 6 partner kita punya 7 kafling, kita jadi 8. Dan seterusnya gitu ya. Wedan ya. Nah ini konsep 56 ya. Jadi kita kerjanya sekali seumur hidup ya teman-teman. Kerjanya gimana? Sampai ketemu 6 partner ya, 6 partner. Terus kita pastikan juga kafling 5 guys ya. Kalau yang mau serius ya teman-teman, jangan nungguin kafling 1, gue nggak mau modal antar aja. Jadi modal terbesar tuh menurut saya sih kafling 5 ya. Paling nggak kafling 5 ya, 2,5 juta lah gitu ya. Lah kita ngopi 2,5 juta tuh teman-teman. Itu gue hitungin ya. 2.500.000. Coba ya dibagi 30 ya.
dibagi 30 nih berapa? Cuma 83.000 ya teman-teman ya. Besok itu teman-teman ke Indomaret udah habis 100.000 gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat angka 2,5 juta mahal banget padahal kita jajan tiap hari 50.000, 100.000 gitu. Santai-santai aja tuh gitu ya. Ya sesekali jajan GoFood-nya kurangin lah. Jadi nabung punya kafling 5 guys. Ya, nah nanti closing 6. Nah ini duplikasinya terjadi kalau duplikasi rapi ya, ini setiap bulan nih contohnya, setiap bulan kalau teman-teman 6 partnernya closing 5 kafling ya, ini bulan ke-7 kita income-nya udah 169 juta loh. Bulan ke-8 udah 300 juta, bulan ke-10 kalau nggak salah udah miliaran ya teman-teman ya. Makanya ini ada end game-nya sih, gue sukain tuh ada end game-nya. End game-nya adalah bagaimana kita punya kafling 5 atau punya 5 tiket yang harga 2,5 juta, terus closing 6 partner yang mereka juga, eee, pun ikutin konsep 56, makanya kita ada klub namanya 56 gitu ya. Ya ini bedanya kafling digital dan bisnis konvensional, nggak usah ditanya ya bagi teman-teman yang punya bisnis, saya sama sama sekali udah nggak tertarik lagi bisnis konvensional jujur. Karena ya tahu ya, karyawan berantem, ngurusin pajak, terus nanti produksi nggak bagus, dikomplain customer dan lain-lain. Lah ini kita, duduk diam ini waktu saya nongkrong di Bintaro nih, ini namanya Disal SAL Cafe ya, itu di Bintaro sektor 7 ya. Ini lagi ngopi dapat 3 juta guys, gila ya. Kagak ngurus karyawan, nggak punya karyawan, enak banget ya. Emang kerja kerasnya sekali ya teman-teman, kerja kerasnya sekali ya sampai ketemu partner yang pas ya. Ini juga saya perlu kasih tahu nih, ada fans sama hater Bapak Ibu. Setiap bisnis itu ada fansnya, ada haternya. Jadi jangan baper ya kalau nanti misalnya teman-teman lagi WA story itu langsung, "Apaan bisnis gak jelas," gitu. Ya udah biarin aja lah teman-teman ya. Lionel Messi juga ada haternya kok gitu ya. Tapi banyak fansnya. Cristiano Ronaldo juga ada haternya tapi banyak fansnya. Lah kita cari fansnya aja ya teman-teman ya. Enggak semua bisnis tuh orang suka gitu ya. Kalau kita jualan iPhone ada aja yang nggak suka, maunya Samsung. Begitu kita jualan Samsung, jelek amat Samsung, ah gue lebih demen iPhone. Ya udah gue jualan iPhone, jelek amat iPhone, mendingan gue beli Samsung. Ah gue bolak-balik aja gitu. Jadi tugas kita sederhana, mencari jodohnya aja. Jadi jangan baper ya, karena ini teknologi baru yang orang kadang-kadang nggak paham gitu. Dan yang paling sering itu dibilang nih Ponzi ya guys. Nih Ponzi money game ini ya emang karena terakhir-terakhir itu banyak banget ya Ponzi-Ponzi itu. Nih saya kasih tahu nih teman-teman, Ponzi itu apa sih? Ponzi itu kayak gini nih, ini Wikipedia, Ponzi itu adalah investasi palsu ya teman-teman. Jadi semua yang berhubungan dengan investasi, yang membayarkan keuntungan pada investor dari uang mereka sendiri atau uang dibayarkan dari investor berikutnya. Jadi kalau ini Ponzi ini contoh ini, kalau teman-teman ditawarin, ini ada bisnis bagus, kamu duduk diam dapat duit, dalam 15 hari uang 1 juta jadi 1,5 juta, oke? Nah itu biasanya itu Ponzi. Yang nggak Ponzi gimana? Ini kamu beli saham, ini kayak Pak Lokengong, kamu beli saham Astra, kamu duduk diam dapat duit, ya. Dalam 15 hari gue dapat berapa nih? Ya nggak tentu, tergantung perusahaannya, untung atau enggak. Kalau untung lu dapat duit gitu. Nah, kalau nggak untung ya nggak dapat duit. Nah, itu baru yang bagus ya. Itu yang namanya duduk diam dapat duit yang bagus itu adalah emang bisnisnya beneran yang dibagi tuh profitnya, bukan ngambil dari member baru gitu ya. Nah, kalau Metaverse gimana? Metaverse itu bisnis konvensional, guys. Itu kita kayak beli baju di Tanah Abang, terus kita beli baju Tanah Abang 50.000, kalau mau dapat untung kita jual 100.000. Lah kalau kita udah beli bajunya, terus kita nggak bisa jualan nih bajunya ada di rumah, berarti kita nggak dapat duit, gitu. Uang kita jadi baju. Nah sama kalau teman-teman kayak beli Metaverse, teman-teman dapat tiket digital, kafling digital. Teman-teman kalau nggak bisa jual, ya jadilah kafling digital ya, punya punya kafling aja, punya tiket aja, tapi nggak teman-teman jualan gitu ya. Makanya ini kayak bisnis konvensional, kayak jualan biasa gitu ya. Jadi makanya kalau ada yang bilang ponzi-ponzi, money game ya, ya udah nggak apa-apa lah. Karena mereka belum ngerti aja gitu ya. Iya, udah ya, apalagi nih ya? Udah ya teman-teman ya. Pokoknya intinya produknya keren, teknologi masa depan, tekniknya, cara jualannya udah diajarin, dan yang paling penting nih, buyer-nya ready guys, demand-nya tinggi loh. Contoh nih, saya suka tahu goreng, saya bolak-balik ke Bintaro tuh ke namanya Indomaret, tapi di depan Indomaret saya ada
namanya jualan tahu goreng. Tapi dia nggak pernah buka, guys. Gue tuh tiap kali ke Indomaret, "Ih gila ada tahu goreng, aduh kapan ya? Lah ini kok nggak buka-buka padahal gue pengen beli." Pernah nggak teman-teman, suka misalnya kopi gitu ya, tapi kopinya nggak buka-buka gitu ya? Sayang ya, itu yang namanya buyer udah ada. Jadi demand-nya udah ada. Jadi di WA Anda teman-teman, di kontak WA teman-teman itu orang yang suka sama kripto, orang yang suka sama kafling digital, dunia blockchain tuh ada aja Bapak Ibu. Tugas kita tinggal buka toko. Buka tokonya apa? Ya itu ngikutin 11 teknik tadi ya, WA story, IG story dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak nyari-nyari orang, tapi orang yang nyari kita ya. Ya seru banget ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya, gampang soalnya ya. Lucu ya, makin hari makin ini ya, makin pada udah paham ya. Kalau zaman dulu kita berjuang sekali ya menjelaskan Ponzi dan lain-lain ya. Oke, kalaupun Anda nggak beli gagal, Anda kan dapat ilmu, yang paling penting tuh bisa ikutan nongkrong di Efek Sudirman gitu ya. Terus dapat ilmu teknik jualan tadi, ini tuh bisa dipakai loh buat juga jualan lainnya ya. Tuh, nambah teman diskusi. Nah, di important nih saya suka banget kata-katanya Om Mirza ya. Ini sadar nggak kalau teman-teman nanti nih Anda nih masuk iseng-iseng beli $5, tiba-tiba income Anda jadi 35 juta. Bayangin ya kayak misalnya kayak Mas Abu. Mas Abu tuh kan dulu tukang bangunan ya. Dia bener-bener tukang bangunan, bener-bener kuli bangunan. Teman-teman ke FX deh. Biar dia cerita, dia ada foto-fotonya dia waktu lagi nukang. Bener-bener nyemen dan lain-lain gitu ya. Tukang bangunan. Tapi dia suka dunia kripto, dia pelajari, terus dia jualan, bayangin ya, kuli bangunan jualannya kemana gitu ya kan. Rata-rata circle-nya kan berarti kan tukang bangunan juga. Makanya dia mengambil pasar, ini ya, pasar-pasar di media sosial ya. Akhirnya income-nya 35 juta sehari ya, gokil ya teman-teman ya. Ya itu namanya perubahan hidup ya, who knows ya, jangan-jangan teman-teman bisa 30 juta sehari juga. Wadidaw wadidaw. 30 juta tuh 900 juta sebulan ya, udah tinggal dikonsistenin aja ya. Oke, jangan lupa ada bola nih Indonesia lawan Thailand. Berarti kita udahan dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gimana? Udah langsung japri, "Mas minta link, daftar. Mana 3 cara mau daftar? Aku mau daftar. Kasih linknya, aku mau daftar." Gitu ya. Minta yang ngasih link Zoom ini. Terima kasih sudah menonton saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Mei, masih semuanya yang ada di sini. Siapa lagi ya? Mas Joherman, Mas Yosep. Masih ada yang nanya ya? Oh, yang nanya udah jawab semua ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi dan selamat tahun baru. Good luck.